Alhamdulillahilladzi ummatana ummatal Islam khairul ummah wa ba'atha ilaina yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, mulai hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkokoh ketakwaan dengan cara menghindari diri dari kecurangan, dari kebodohan, dan juga sifat-sifat yang tercela lainnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan berupaya, berusaha menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin khatib sampaikan pada hari ini sesungguhnya adalah ingin kita menjawab bersama pertanyaan yang sungguh sangat asasi, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, dalam hati kita pasti pernah terlintas. Bahwa sebenarnya kita hadir dan lahir di dunia ini diawali dengan kegelapan, lantas terang, atau terang, dan seterusnya kita nodai dengan kegelapan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka pertanyaan tadi ingin kita gali dan ingin kita kaji bersama. Teringat sebuah kata yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ada 5 hal yang merusak susunan masyarakat muslim sehingga terjebak mereka dalam keniscayaan. Andai kata pada diri muslim tersebut tidak ada 5 keburukan di dunia, tentu manusia ataupun orang tersebut semuanya akan menjadi manusia yang soleh. Artinya bahwa 5 hal tersebut membuat nilai-nilai kesolehan kita, nilai-nilai kesolehan kita terhindar, nilai-nilai kesolehan kita terbuai, dan nilai-nilai kesolehan kita sendiri kita nodai. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali adalah al-awwalun al-qana'atun bil jahili, yaitu merasa senang dengan kebodohan.
Kita saat ini sangat nyaman dan merasa sangat nyaman, sungguh sangat nyaman dengan kebodohan-kebodohan yang kita miliki. Terutama kebodohan dalam ilmu agama. Di saat terasa dalam diri kita belum paham, tetapi kita belum mau untuk bertanya. Tidak ada usaha, tidak ada upaya yang kita lakukan terhadap kebodohan-kebodohan, kejahilan yang kita miliki. Banyak kaum muslimin yang berbahagia, orang yang tidak paham, orang yang tidak detil mengetahui tentang ubudiyah kepada Allah, bagaimana melakukan sholat sesungguhnya, bagaimana melakukan puasa yang sebenarnya, dan bagaimana melakukan wudhu yang sesungguhnya. Tetapi kita malu untuk bertanya. Tidak ada upaya, tidak ada usaha sedikit pun dalam diri kita untuk menyitakan waktu untuk mencari dan mencari sehingga kebodohan, kejahilan itu bisa kita atasi. Masyiral muslimin yang berbahagia, hari ini kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, sibuk dengan dunia kita masing-masing, sibuk dengan usaha kita masing-masing. Tetapi kaum muslimin sangat sedikit kita berupaya untuk mengisi pikiran kita, mengisi akal sehat kita, dan mengisi ilmu kita dalam upaya mengisi ilmu-ilmu agama. Masyiral muslimin yang berbahagia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma yabqathu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah sangat membenci, Allah sangat durka terhadap orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Siogianya adanya keselarasan, adanya serasi antara pandai kita ilmu dunia dan juga pandai kita ilmu akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, mungkin dalam hadis yang lain dan hadis sangat populer, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradat akhirat fa alaihi bil ilmi wa man aradat huma fa alaihi bil ilmi. Siapa saja kita menginginkan kebahagiaan di dunia ini, itu dengan ilmu pengetahuan. Kebahagiaan di akhirat, ilmu pengetahuan. Dan apabila kita ingin kebahagiaan keduanya, maka juga itu dengan ilmu pengetahuan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita mengajak diri kita, mari kita mengajak generasi kita, anak-anak muda kita, penerus kita, anak kesayangan kita, untuk selalu menuntut dan seimbang hendaknya. Kemudian yang kedua, wal khifdu ala dunya, serta yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Kenapa kami menyebutkan ini berdua sekalian? Karena mempunyai makna, mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain, yaitu khifdu ala dunya, yaitu tamak terhadap dunia. Dan yang ketiga, syuhu bil fadli, yaitu bakhil terhadap harta, terhadap kelebihan yang dia miliki. Orang yang tamak,
Orang yang tamak terhadap harta. Di saat dia tamak, maka bakhil itu dengan sendirinya muncul. Logikanya kaum muslimin yang berbahagia, di saat orang tidak pernah cukup, selalu dan selalu mengejar terhadap kebahagiaan di dunia, tamak terhadap dunia, baik itu tamak secara kebahagiaannya, tamak secara materinya, maka mungkin dia akan bakhil hendaknya. Karena kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Orang yang tamak cenderung sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang bakhil itu akan menimbulkan kecelakaan dan keburukan. Baik itu keburukan fisiknya dan juga keburukan mentalnya. Orang yang tamak tidak pernah cukup, maka muncullah setiap hari dia bekerja. Setiap hari dia terus dan terus tanpa waktu sedikit pun. Dan apalagi membagi waktu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tamak. Di saat dia tamak, maka hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan kecelakaan dan keburukan. Baik kecelakaan fisik, orang kaum muslimin yang berbahagia, orang yang sering lalu lalang, orang yang sering keluar masuk di rumah sakit, itu kebanyakannya itu adalah orang-orang yang tamak. Karena kenapa? Tidak pernah berpikir kapan beserta keluarga, kapan bersenang-senang dengan keluarga, kapan mengisi romantisme sebuah keluarga, kapan dia menyisakan waktu untuk bersujud kepada Allah. Karena di dalam penelitian, bersujud kepada Allah, di saat kita sujud, maka darah yang ada di tubuh kita itu mengalir dan muncul turun ke dalam kepala. Maka sujudlah lama-lama kaum muslimin. Maka sekali lagi, kecelakaan fisik dan juga kecelakaan mental muncul saat ini kaum muslimin yang berbahagia. Euforia, kasus, baik itu kasus pidana, kasus apapun, itu karena tamak yang merusak mentalitas kita. Sehingga bagaimana caranya, tidak tahu caranya, akan dicari untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Halal haram tiada batas. Thayyibah ataupun tidak yang kita dapatkan, no problem. Yang paling penting, berapa hari ini saya dapat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah riya fil amal. Riya fil amal. Riya fil amal adalah orang riya di dalam beramal. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Banyak kita melakukan ibadah, banyak kita melakukan perbuatan yang soleh, tetapi kadang-kadang kita riya. Kaum muslimin yang berbahagia, riya yang dimaksudkan adalah pamer, yaitu pamer terhadap satu amal ibadah agama dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia
atau dengan bahasa kasarnya adalah mengharap nilai dunia dengan perbuatan akhirat. Mengharapkan nilai dunia dengan pekerjaan akhirat. Ini banyak kaum muslimin yang berbahagia, sehingga menurunkan nilai kesolehan kita. Riya disebutkan oleh para sufi, riya itu sangat kecil sekali. Karena riya itu adalah bermain di hati kaum muslimin, tidak nampak ke permukaan. Makanya disebutkan salah satunya adalah riya itu termasuk dalam syirik kecil. Kaum muslimin yang berbahagia, maka para sufi menyebutkan riya itu seperti semut hitam yang berdiri di batu pekat hitam sekali di waktu kegelapan malam. Maknanya adalah riya itu yang tahu diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Apakah perbuatan yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan, dan apa yang kita cari, itu benarkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan mulai dari peci yang kita pakai, mulai dari emas yang kita gunakan, mulai dari jam yang kita manfaatkan, itu karena orang ingin dilihat dan dihargai. Apakah sholat yang kita lakukan betul-betul itu karena Allah? Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan adalah lip service, biar dilihat oleh mertua, kata menantu, biar dilihat oleh calon, kata calon suami, dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita perbaiki nilai niat kita. Apakah sedekah yang kita berikan, apakah haji yang kita tunaikan, itu untuk dinilai di dunia, sebenarnya itu adalah pekerjaan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis Rasulullah SAW menyinggung dalam hal itu. Sungguh suatu yang sangat saya khawatirkan atas dirimu adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, menyebutkan Nabi kita khawatir terhadap riya itu sendiri. Karena kenapa kaum muslimin? Euforia saat ini, kita menggunakan media sosial, baik itu mulai dari SMS, WhatsApp, dan seterusnya. Maka berpikirlah sendiri apa yang kita kerjakan hari ini, apakah termasuk pekerjaan-pekerjaan ibadah atau mendekati kepada riya. Mari kita bermuhasabah diri, terutama buat kami sendiri dan juga buat kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, 5 hal tersebut bisa kita tinggalkan, minimal bisa kita kurangi, sehingga kaum muslimin yang berbahagia kita lahir di dalam kesolehan, dan kesolehan itu bisa kita tingkatkan ke depan. Yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia, yang kelima adalah al-ijabu birra'i. Ini adalah pekerjaan yang ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Ini juga mungkin cenderung muncul pada diri kita kaum muslimin yang berbahagia.
Kita menganggap kita yang paling sempurna. Kita menganggap kita yang paling hebat. Kita menganggap kita yang paling pintar. Sehingga dengan sifat ujub tersebut kaum muslimin itu mendekati kepada kesombongan. Dan sifat sombong itu cuman ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada pada makhluk. Maka 5 hal tersebut mari kita tinggalkan. Mari kita berbenah diri. Mari kita bermuhasabah. Mudah-mudahan kita setelah kita tahu minimal sudah ada satir, sudah ada benteng buat kita untuk melakukan dan hidup ke arah yang lebih baik ke depan. Dan mudah-mudahan apa amal ibadah yang kita kerjakan mulai dari kemarin, mulai dari tahun-tahun sebelumnya dan sampai kapanpun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ummatana ummatal Islam khairul ummah wa ba'atha ilaina yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas